Halo saudara, dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Kami awali dengan meningkatnya kekhawatiran mengenai wabah cacar monyet. Lebih dari 70 negara melaporkan kasus cacar monyet, dan Amerika Serikat mencatat hampir 2.900 kasus, 900 diantaranya tercatat di negara bagian New York. Sementara Organisasi Kesehatan Dunia WHO menetapkan cacar monyet sebagai darurat kesehatan global. Lebih dari 16.000 kasus cacar monyet telah dideteksi di 75 negara, dengan 5 kematian dilaporkan di Afrika. Di Amerika Serikat terdeteksi hampir 2.900 kasus, yang terbanyak di New York, sementara 2 kasus menimpa anak-anak. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus memperingatkan, wabah cacar monyet telah menyebar secara cepat ke seluruh dunia dan adalah darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional. Sejumlah gejala yang dialami penderita cacar monyet antara lain demam, sakit kepala, kelelahan dan ruam kulit yang menyakitkan. Menurut WHO, mayoritas kasus teridentifikasi pada pria yang berhubungan seksual dengan pria lain. Meski para pejabat kesehatan memperingatkan, ini bisa dengan mudah menular ke kelompok demografi lainnya. Menurut ABC News, pemerintah Amerika telah memesan 5 juta dosis vaksin cacar monyet dan menantikan 7 juta dosis tahun depan untuk mengantisipasi naiknya permintaan. Menurut para pejabat kesehatan, pemberian vaksin beserta edukasi dan testing adalah cara terbaik menghentikan penularan cacar monyet. Saudara, rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok di wilayah Indo-Pasifik biasanya lebih terlihat pada perebutan pengaruh di negara-negara besar di Asia Tenggara seperti Indonesia atau Vietnam. Tapi kini negara-negara berpenduduk lebih kecil di Pasifik Selatan juga menjadi fokus baru rivalitas Amerika dan Tiongkok. Marinir Tonga ini berlatih di Hawaii sambil menjalin hubungan pribadi dengan prajurit negara sesama peserta latihan maritim RIMPAC. It's really important because we don't have this kind of training environment back at home. So this is very complex for us to operate, especially my platoon. Tonga jadi satu dari 3 negara di wilayah Oseania yang ikut RIMPAC 2022, selain Australia dan Selandia Baru. Dalam forum pemimpin negara Kepulauan Pasifik, AS mengungkapkan rencana untuk membuka kedutaan besarnya di Tonga dan Kiribati. We will embark on a new chapter in our partnership, a chapter with increased American presence, where we commit to work with you in the short and long term to take on the most pressing issues that you face. Pemerintah Presiden Biden juga berkomitmen untuk memberikan bantuan dana sebesar $350 juta per tahun untuk negara-negara di Kepulauan Pasifik. The Vice President Harris initiatives are really terrific in terms of U.S. role and U.S. engagement. But they are contingent on congressional authorization. Analis lain melihat langkah AS sudah tepat, terutama setelah para pemimpin negara Kepulauan Pasifik secara terbuka melayangkan kritik ke pemerintah Beijing karena gagalnya kesepakatan dagang dan ekonomi dengan Tiongkok. So it's really strong evidence that China is overstepping here and trying to shape the region in ways that are really uncomfortable for our Pacific Island friends. Sebelumnya, 3 negara anggota The Quad, yaitu AS, Australia, dan Jepang, serta Selandia Baru menyatakan kekhawatiran atas perjanjian keamanan antara Tiongkok dengan Kepulauan Solomon yang memungkinkan tentara Tiongkok untuk hadir di Pasifik Selatan. Demikian laporan VOA. Beralih ke dolar Amerika yang menguat tajam terhadap euro, sehingga kedua mata uang ini nilainya hampir berimbang untuk pertama kalinya sejak tahun 2002. Pelaku industri wisata di Amerika resah karena perkembangan ini bisa membuat turis asal Eropa mengurungkan niat berkunjung ke Amerika. Akibat berbagai harga menjadi lebih mahal bagi yang berpenghasilan euro. Keluarga asal Prancis ini tadinya berniat menikmati liburan di kota New York. Tapi begitu datang mereka pertama dikejutkan dengan lonjakan nilai dolar Amerika Serikat yang kurang lebih setara dengan euro. So actually it's really complicated for French tourism because in September we can buy $120 for €1. And when I changed 2 days ago, it was 0.974. So for our global trip, we lose something like $2,050. So it's really hard for us. Even if we don't have to count too much, we have enough money for our trip, but we reduce some
maybe we won't buy anything. Ini adalah pertama kali terjadi perimbangan antara euro dengan dolar Amerika dalam 2 dekade. So it's really expensive now. We have to spend more money for hotel, for flight, for everything, even for food. And food in New York City, it's something really expensive. Konflik di Ukraina menjadi salah satu faktor di balik pelemahan tajam euro kali ini. Unfortunately for Europe, the effect of certainly Russia-Ukraine has been more amplified than it has been here in the States. And certainly energy prices much higher, relatively speaking, in Europe than here. So the impact of higher commodity prices has been felt more in Europe than it has in the States so far. Sebaliknya, turis AS di Prancis justru sangat senang dengan penguatan dolar melawan euro. Demikian laporan tim VOA. Kini kita tengok Solar Chapter, organisasi nirlaba yang didirikan sekelompok mahasiswa Indonesia di Universitas Illinois di Urbana-Champaign pada tahun 2017. Organisasi ini memiliki misi membantu menyediakan akses air bersih di desa-desa di Nusa Tenggara Timur. Dan ini bisa menjangkau hampir 9.000 warga di desa-desa NTT. I believe kebaikan itu banyak di manapun. Cuma memang kebaikan itu yang orang kadang mikir, if I do this much, will it make an impact gitu? Yes, it will gitu loh. You just need kayak a right platform to contribute. Dan bagi Eki Nyoto Atmojo, mahasiswa University of Washington di Seattle, Solar Chapter adalah platform pilihannya untuk menyalurkan kebaikan. Didirikan tahun 2017, organisasi nirlaba ini menjadi medium bagi anak muda Indonesia untuk berkontribusi kepada tanah air melalui program yang inovatif dan berkesinambungan. Iya, Solar Chapter itu konsepnya seperti buku yang menerangi warga desa. Jadi setiap kali kita masuk ke desa baru, kita memulai buku baru. Mulai dari chapter 1 yaitu water, dan chapter 2 itu kelanjutannya education, dan chapter 3 community development. Mereka membuka chapter atau bab pertama dengan proyek pengadaan air bersih di Desa Umur Nana, Timor, Nusa Tenggara Timur. Provinsi NTT dipilih karena adanya kebutuhan di mana warga harus berjalan kaki 3 hingga 4 jam setiap hari untuk memperoleh air bersih. Ini sejalan dengan misi kami, yaitu misi ACE dalam mewujudkan Sustainable Development Goals, yaitu nomor 6, Clean Water and Sanitation, nomor 7, Affordable and Clean Energy, nomor 10, Reduce Inequalities. Kini mereka memiliki 9 cabang, tak hanya di beberapa kota di Amerika, tapi juga di Melbourne, Vancouver, dan Hong Kong. Mereka bisa berkuliah di luar negeri, tapi bukan berarti mereka melupakan tanah pertiwinya gitu ya. Karena mereka juga masih tetap ingat bagaimana mereka bisa memberikan kontribusi dan memberikan impact yang positif bagi masyarakat yang ada di Indonesia. Dari Washington DC dan Jakarta, VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.